Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk sebagai dasar kehidupan kita, untuk kita dikuatkan menjalani hari-hari kita, mari kita meminta pimpinan oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat memberikan pengertian buat kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami arti hidup, sehingga kami tahu apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih lagi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi dan berikan kemampuan. Berkati juga semua jemaat Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui YouTube live streaming ini ya Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati dan mengurapi mereka, memberikan pengertian, memberikan kemampuan untuk mengerti, terlebih lagi untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah melalui firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu memperhatikan di tempatnya masing-masing. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ulangi, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Saya mengambil tema dari pembacaan kita ini, yaitu Tuhan penjaga umatnya. Tuhan penjaga umatnya. Ya, beberapa orang menyebut ya ini Mazmur prajurit ya, dan berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis di perkemahan ketika nyawa Daud berada dalam bahaya di dataran tinggi padang belantara. Karena itu ia mempercayakan diri kepada Allah supaya melindungi dirinya di tengah-tengah pertempuran. Nah, kita bisa melihat bagaimana ya permohonan daripada Daud ya. Ya, di sini kita bisa melihat ya bagaimana ya permohonan Daud itu kepada Tuhan ya, bahwa ia berkata, "Aku melayangkan." Di sini kita bisa lihat Daud mengandalkan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud mengandalkan Tuhan, bahwa pertolongannya itu hanya kepada Tuhan saja. Nah, Daud pun mengajak kepada kita
sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Artinya apa? Kita punya pengharapan, kita punya kepastian, kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada, bukan Tuhan yang diceritakan atau dikatakan bahwa dongeng belaka. Tidak, tetapi Tuhan yang kita percayakan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Allah yang esa, Allah yang tunggal, yang hadir dalam 3 pribadi. Adalah Allah yang benar-benar, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Nah, dikatakan di sana bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, penjagamu tidak akan terlelap. Nah, di sini Mazmur ini yang bagaimana memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber penjaga kita, sumber pelindung kita. Tanpa Dia kita tidak akan bisa. Daud mengalami masalah ketika nyawanya terancam. Lalu dia berkata dan memohon kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, ini pengandalan Daud kepada Tuhan ketika dia merasa terdesak, ketika nyawanya terancam. Dan dia berkata bahwa pertolonganku dari Tuhan. Lalu di sini juga ayat ini juga ya kita diajak ya kan untuk mengandalkan Tuhan. Bahwa mengandalkan Tuhan kita tidak akan goyah karena Tuhan adalah penjaga kita. Di ayat ketiga dikatakan bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wah, ini luar biasa. Tuhan yang menjaga kita dalam keadaan yang bagaimana? Dia memelihara kita. Baik, kita akan melihat dari kata teks penjagamu di sini. Di sini kita bisa melihat di ayat yang ketiga, penjagamu tidak akan terlelap. Lalu di ayat yang keempat bahwa penjaga Israel itu tidak tertidur, ya kan? Di ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, ya kan? Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau. Lalu ayat ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kata menjaga dalam bahasa Ibraninya atau dalam bahasa asli kata menjaga di sini yaitu adalah samar. Nah, samar ini memiliki arti yaitu untuk menjaga, melihat, melestarikan atau mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi, mengurus, memperhatikan, memelihara, dan memegang teguh. Nah, itu arti dari kata samar, dari kata penjagamu atau menjagamu. Dalam teks asli Ibraninya adalah samar. Nah, samar tadi itu apa? Samar tadi itu adalah artinya diantaranya adalah untuk menjaga kita. Berarti Allah itu adalah penjaga kita. Lalu melihat, artinya apa? Dari ketinggian, dari surga, Allah itu melihat kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita perbuat di dunia ini, tidak ada yang tersembunyi. Karena Allah itu adalah Maha melihat. Dan Dia melihat dan memperhatikan kita. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Lalu apalagi melestarikan. Arti dari melestarikan adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Berarti Allah melestarikan kita, mempertahankan kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita. Dia yang menjaga dan mempertahankannya. Lalu apalagi Dia melindungi kita dari segala macam serangan, dari segala macam bahaya. Kita bisa dilindungi. Saya yakin kita semua pada malam hari ini pasti punya pengalaman
mungkin punya pengalaman hampir ketabrak, hampir jatuh tapi tidak jatuh. Kalaupun pernah jatuh tapi tidak sampai menimbulkan sesuatu yang parah, ya kan? Itu adalah bukti bahwa Allah menjaga kita. Mungkin pernah kita jatuh tapi tiba-tiba ada yang patah tulang seperti itu, tetapi nyawa kita aman. Lalu setelah kita berobat ke dokter, kita dirawat mungkin butuh beberapa bulan, pada akhirnya kita boleh sembuh, boleh pulih. Di sini bentuk bahwa Allah melindungi kita, melestarikan kita. Ya. Allah melindungi kita, mempertahankan kelangsungan hidup kita. Lalu apalagi Dia mengurus kita, Dia memperhatikan kita. Ini arti daripada sama. Ya. Mengurus, memperhatikan, memelihara, dan memegang teguh kita. Ketika Tuhan itu menjaga kita dan melindungi kita, bukan hanya tubuh jasmani kita saja yang dijaga dan dilindungi, tapi tubuh rohani kita juga dijaga dan dilindungi. Karena kata sama ini ada arti dari memegang teguh. Artinya Tuhan sangat kuat memegang kehidupan kita. Makanya ketika kita sudah percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita sampai kita dibawanya kepada kelangsungan kehidupan yang kekal. Dia teguh memegang kita. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sekali untuk selama-lamanya. Sekali tetap, dan sekali selamat tetap selamat. Karena apa? Karena Tuhan yang memegang teguh kehidupan kita. Tuhan yang menjaga kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia akan menghargai anugerah itu. Dan tak mungkin dia akan mengkhianati Tuhan. Tak mungkin itu. Karena apa? Karena Tuhan yang menjaga kita, menjaga dia, Roh Kudus yang menuntun dia, sehingga ia tetap kuat di dalam Tuhan. Begitu dia bikin salah, jatuh dalam dosa, Roh Kudus bergerak di dalam hatinya dan memberikan rasa bersalah. Ketika ada rasa bersalah di dalam dirinya, ada perasaan menyesal. Ketika ada perasaan menyesal, maka kehendaknya digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertobat, untuk mengakui semua dosa-dosanya. Karena ini sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya untuk setiap hari kita terus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi untuk kesimpulannya dari firman Tuhan ini, dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar, bahaya mengancam kita lebih daripada yang kita sadari. Dan itu harus kita pahami. Bahwa apa? Dimanapun kita berada, ya, baik kita di rumah maupun kita di luar, itu selalu ada bahaya yang mengikuti kita. Kita harus sadar itu. Makanya kenapa kita bisa aman sekarang ini? Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Apalagi di tengah-tengah dunia saat ini, kita hidup di tengah-tengah pandemi yang boleh dikatakan menakutkan. Tapi kita bisa kuat dan mampu melewati semua ini. Itu semua Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Lalu yang kedua, Mazmur ini membimbing dan mendorong kita untuk menenangkan diri dan keyakinan kita kepada Allah. Mengajak kita untuk tetap tenang. Mengapa kita harus tetap tenang? Karena lewat ketenangan itulah maka kita bisa mengerti dan memahami bahwa kita tahu bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kita nggak perlu gelisah, nggak perlu takut, ya nggak perlu takut, nggak harus sembrono juga hidup kita, tidak. Ya. Kita tidak perlu takut, tapi kita tetap berwaspada, tetap berhikmat. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita tetap menenangkan diri Dia dan keyakinan kita kepada Allah. Tenangkan diri dan tetap berkeyakinan bahwa Allah menjaga kita, bahwa Allah melindungi kita. Lalu selanjutnya melalui iman, ya, kita harus menempatkan diri
dalam perlindungan dan penyerahan diri kepada pemeliharaannya yang harus kita lakukan dengan penyerahan dan rasa puas yang seutuhnya. Artinya apa? Ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka melalui iman kita harus menempatkan diri dalam perlindungannya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya akan pemeliharaannya. Dan kita harus berserah seutuhnya kepada Tuhan. Dan kita memiliki rasa puas. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Itu keyakinan kita. Itu kepuasan kita bahwa ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan beserta dengan saya. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, tidak ada yang di luar kehendak Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap terima. Ada maksud dan rencana yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Lalu yang terakhir, di sini juga Daud menyatakan diri akan pertolongan Allah, yaitu ayat 1 dan 2 tadi. Yang dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini juga Daud meyakinkan diri akan pertolongan Allah. Dia yakin bahwa ada pertolongan Allah. Kita juga hari ini harus yakin bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan menolong kita. Ketika kita mengalami mungkin kesusahan dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan sedang menjaga kita, bahwa Tuhan melindungi kita. Yakinlah Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saya yakin mungkin ada di antara kita yang sudah sakit lama, mungkin belum sembuh-sembuh, yang mungkin juga sudah lama terbaring di rumah sakit, juga belum sembuh-sembuh. Tetapi saya yakin dan percaya, kita walaupun mengalami sakit begitu, tapi ada kekuatan di dalam diri kita untuk bisa menerima kenyataan itu. Ketika kita mampu dan menerima kenyataan itu, disitulah bukti bahwa iman kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Lalu Daud juga meyakinkan kepada orang lain tentang hal ini, yaitu dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa di ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan adalah penjagamu. Wah, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan tidak akan menyakiti engkau waktu malam. Ya, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menjaga keluar masukmu. Berarti Tuhan itu melindungi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Percayalah bahwa hari ini ya, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Karena ada janji harapan yang memegang teguh hidup kita, yaitu Allah sendiri yang memegang teguh kehidupan kita. Apapun itu, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang pasti, keselamatan yang pasti. Mari kita tetap jaga, mari kita tetap jalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Puji nama Tuhan. Dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan telah kami dengarkan. Hamba hari ini berhenti untuk berbicara, tetapi karya Roh Kudus-Mu ya Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah kepadamu. Berkaryalah ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.